Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring atau online di semester 2. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan perlindungan kepada kita sendiri, keluarga, hingga orang-orang yang kita sayangi. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pembelajaran daring di semester 2 sama dengan semester sebelumnya untuk bahasa Indonesia memiliki 4 bab. Untuk yang pertama kita akan bahas mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Baik, kita langsung saja. Kita awali pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimatul al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustaz akan bahas mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi dan non-fiksi. Kata fiksi itu artinya khayal atau imajinasi. Jadi buku-buku tersebut mengandung unsur-unsur khayalan atau imajinasi seperti cerpen, legenda, dongeng, ataupun yang lainnya. Novel, yaitu kisah-kisah itu diangkat dari kehidupan sehari-hari, tapi ada unsur fiksinya, unsur imajinasi yang dituangkan oleh penulisnya. Dan yang kedua ada non-fiksi, kebalikan daripada fiksi. Kalau fiksi itu khayalan, kalau non itu tidak. Berarti tidak ada mengandung unsur khayalan atau fakta atau faktual berdasarkan sesuatu yang terjadi. Yang misalnya biografi, ensiklopedia, skripsi, atau buku pelajaran yang kita sering baca di sekolah ataupun di rumah. Nah, biografi juga merupakan bagian daripada non-fiksi karena bentuknya itu berisi tentang perjalanan hidup, biasanya orang-orang penting atau orang-orang yang dianggap penting, misalnya kayak Habibie, terus Soekarno dan lain sebagainya kalau di Indonesia. Baik, selanjutnya ada unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama, buku fiksi dulu ya. Bagiannya ada 3 bagian. Yang pertama pembukaan, yang kedua isi, dan yang terakhir penutup. Bagian pembuka berisi cover sampul ya, misalnya gambar-gambar apa saja, pokoknya bagian depan saja daripada buku itu. Biasanya di cover itu berisi tentang judul bukunya, terus nama pengarangnya dan logo itu bisa berisi gambar orang ataupun logo dari penerbitnya ada di situ. Yang kedua ada halaman ISBN. ISBN itu International Standard Book Number atau nomor buku standar internasional. Jadi buku-buku yang telah dicetak itu pasti mempunyai ISBN kalau yang resmi. Kalau yang sudah ditelaah oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Jadi sebelum terbit itu harus mempunyai ISBN. Yang ketiga ada kata pengantar. Yang terakhir ada daftar isi. Nah, itu bagian-bagian daripada pembuka. Di bagian isi ada bab isi, tema, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, penokohan, dan tokoh juga. Nah, itu di dalam buku fiksi isinya seperti itu. Kalau dalam cerpen itu lengkap, ada temanya tentang apa, tapi secara intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, yang bagian terakhir daftar pustaka. Daftar pustaka itu daftar tentang rujukan-rujukan. Misalnya kalau cerpen itu diambilnya dari mana, kisahnya dari mana, dari kehidupan sehari-hari atau dari inovasi dari buku yang lain itu.
Jadi daftar pustaka itu daftar rujukan. Yang kedua ada buku non-fiksi. Buku non-fiksi juga sama sebetulnya, ada 3 bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Untuk bagian pembuka sama, ada cover juga, ada halaman ISBN. Nah, bedanya kalau di buku non-fiksi ada daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Nah, coba kalian buka buku-buku, contohnya buku pelajaran saja. Silakan kalian buka, pasti di dalamnya itu setelah cover itu ada halaman ISBN, ada daftar isi itu daftar urutan, biar kita ketika ingin mencari sesuatu kita lihat daftar isi saja, jadi tidak usah melihat satu-satu. Kalau misalnya kita melihat daftar isi, lihat halaman berapa, langsung kita bukanya. Jadi efisien, tidak membuang-buang waktu. Daftar gambar pun sama, dan daftar tabel, ketika kita ingin mencari gambar atau mencari tabel, kita lihat di daftar gambar atau daftar tabel, seperti itu. Nah, yang kedua atau bagian isi itu bab isi. Bab isi itu ya isinya subbab. Misalnya dalam buku pelajaran itu ada, kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada 8 bab. Bab pertama itu tentang teks deskripsi misalnya. Nah, di dalam bab itu ada bab 1 deskripsi. Nah, di bawahnya itu ada subbab-subbabnya, misalnya dari pengertiannya, dari tujuannya, dari ciri-cirinya, struktur, dan lain sebagainya. Nah, itu bagian isi. Dan yang terakhir ada bagian penutup. Bagian penutup itu kalau di non-fiksi lebih lengkap atau kompleks. Ada daftar pustaka, indeks, glosarium, biodata pengarang, dan deskripsi buku. Daftar pustaka itu tadi sudah dijelaskan tentang rujukan-rujukan. Daftar indeks itu biasanya berisi tentang halaman-halaman. Misalnya ada kata-kata indah. Nah, kata-kata indah itu di dalam buku tersebut itu ada di halaman berapa saja gitu. Atau kata kurikulum atau kata biologi, nah dalam buku itu ada di halaman mana saja kata-kata tersebut. Yang ketiga ada glosarium, itu sama dengan ringkasan. Jadi tentang pengertian yang dianggap penting gitu dalam buku, yang susah diketahui oleh pembacanya. Dan yang keempat ada biodata pengarang. Pengarang itu biasanya kalau dalam buku itu tidak satu orang. Contohnya di dalam buku pelajaran itu biasanya ada tim, dan nanti di situ ada biodatanya siapa saja, deskripsi buku, gambaran bukunya seperti apa. Nah, itu mengenai unsur buku fiksi dan non fiksi. Nah, itu saja materinya. Selanjutnya silakan kalian klik link di bawah ini untuk mengerjakan tugasnya. Silakan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya, jangan asal mengerjakan. Setelah itu kalau misal ada pertanyaan ataupun penjelasan yang sekiranya perlu ditanyakan, silakan melalui WA di 083823 39292. Nah, biasakan ketika mengirim pesan diusahakan sertakan nama dan kelas. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita akhiri pembelajaran ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimatul alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.